Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Marilah kita memulai kebaktian kita pada Minggu hari ini dengan kita menyanyi dari buku Ende nomor 17 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu kan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang-orang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya akan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 223 ayat 1 ditambah 3. Dengarkanlah
nipatik di minggu sadarion imasian konversi HKBP bidu 10 tolu taringot tu hari minggu. Tapara badiai lo hari minggu nomor lapatan hari ni Tuhan. Hari haheon ni Tuhan Yesus. Dohot hari hasasaur ni todi porbadia. Na pinestahon ni halak Kristen sian mula ni huriai. Jadi dang mulak behita tu sabat ni Jahudi. Ala naong halak Kristen hita. Marhite-hite podaon, taalo jala tatulak do podani parsabatis, namadok ari Sabtu do sabat si parbadiaan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 221, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sulat di mau ni dalani atau malu tu Yesus pamalum rohapi ubereng matoto Yesus kutu Marilah kita datang ke hadapan Allah, kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang-orang fasik dari kelakuannya kepada jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1. Ku berserah padamu, ya Yesus Tuhanku. Engkaulah penebusku, ku sujud padamu. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utuslah kudusmu, memimpin hidupku. Epistel pada minggu hari ini tertulis di dalam buku Daniel pasal yang ke-6, dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kita baca secara responsoria. Darius orang Media menerima dan memerintah ketika ia berumur 62 tahun. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun untuk sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah sesuatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, dan tidak dapat dicabut kembali. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti orang yang biasa dilakukannya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja.
Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 690 ayat 1. Hibur roh aku, Tuhan Yesus, sudi ngeluhku di Tuhan Yesus, ihut tonoku do Tuhan Yesus, yang ulo sumurute. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat, marilah kita baca sesuai dengan acara yang ada pada kita bersama. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 743 ayat 1 dan ayat 2 sambil menyampaikan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kerana memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku seiman, marilah kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan melalui khotbah pada pagi hari Minggu ini yang tertulis dalam 1 Timotius pasal yang kedua
dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku seiman, topik khotbah pada hari Minggu ini adalah tanggung jawab orang Kristen di dalam politik. Bagi kebanyakan orang Kristen atau pengikut Kristus, berbicara tentang politik adalah sesuatu hal yang dianggap masih tabu, dan bahkan sesuatu hal yang jauh daripada kebenaran ataupun yang jauh daripada jalan Tuhan. Sehingga gereja atau orang Kristen tidak boleh ikut atau terlibat di dalam suatu politik. Saudara-saudaraku, mengapa pandangan yang demikian terjadi di tengah-tengah umat Kristen? Pandangan yang demikian boleh terjadi di tengah-tengah masyarakat karena perilaku kebanyakan orang politik atau penguasa sering menggunakan dan menunjukkan cara-cara yang kurang terpuji untuk memperoleh sesuatu kekuasaan, dan bahkan menyalahgunakan kekuasaannya setelah dia menjadi orang yang berkuasa. Padahal sebenarnya politik itu dibutuhkan di tengah-tengah sebuah negara. Politik itu dibutuhkan di tengah-tengah
masyarakat. Karena setiap bangsa atau masyarakat membutuhkan seorang penguasa atau pemimpin yang menjamin daripada keteraturan, ketenteraman umum atau kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, orang Kristen mempunyai tanggung jawab di dalam berpolitik. Tetapi bukanlah di dalam politik praktis. Tetapi tugas dan peranan setiap orang Kristen di dalam berpolitik yaitu mengarahkannya kepada pandangan atau hal-hal yang berpedoman kepada jalan Tuhan yang sebenarnya, seperti yang kita lihat dalam khotbah pada hari Minggu ini. Yang pertama, peranan kita di dalam politik sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, pertama adalah berdoa. Hal inilah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius agar dia mampu melakukan perannya seperti yang dinasihatkan oleh Paulus, yaitu berdoa untuk penguasa, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk para pembesar-pembesar di tengah-tengah sebuah bangsa atau negara. Mengapa kita harus berdoa dan berperan untuk sebuah negara, untuk sebuah penguasa? Tujuannya adalah supaya tercipta masyarakat yang rukun, tercipta masyarakat yang damai sejahtera, dan tercipta masyarakat yang saling mengasihi di tengah-tengah suatu bangsa atau suatu negara. Oleh sebab itu, orang-orang yang percaya atau pengikut Kristus di dalam persekutuannya bertanggung jawab untuk mendoakan, berdoa, memohon kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menunjukkan nilai-nilai kasih dalam bentuk kepedulian dan solidaritas. Harus diperankan setiap orang percaya di dalam komunitas, di tengah-tengah masyarakat, maupun di tengah-tengah gereja. Yang kedua, tugas setiap orang-orang percaya, orang-orang Kristen dalam berperan, yaitu untuk menciptakan kerukunan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Kita harus mampu menjadi syafaat atau menjadi pengantara. Sebagai pengikut Kristus, setiap warga jemaat perlu merenungkan kembali, yaitu karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menjadi korban tebusan untuk keselamatan semua orang. Dengan cinta kasih-Nya, Dia telah menyelamatkan dunia ini. Itulah syafaat dan pengantara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus agar manusia diselamatkan. Saudaraku seiman, jika ada di antara kita
sebagai orang yang percaya yang menjadi penguasa, atau seorang pembesar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara. Dengan khotbah firman Tuhan yang kita dengar, kita terpanggil, jadilah kamu, jadilah kita sebagai orang yang dipercaya, yang menerima titipan kekuasaan itu dari Tuhan. Bahwa segala yang kita terima dari Tuhan adalah merupakan titipan dari Tuhan, supaya kita mampu dan mau menjadi syafaat atau menjadi pengantara seperti Tuhan Yesus Kristus yang lakukan untuk keselamatan dunia ini. Jangan sebaliknya, setelah kita menjadi penguasa, jangan menjadi orang yang serakah. Sebab seorang yang percaya, yang menerima titipan dari Tuhan di dunia ini, bagaimanapun kita tidak sanggup dan tidak cukup, hanya orang yang dipercayai. Tapi sungguh-sungguh harus berbuat sesuatu di tengah-tengah bangsa dan masyarakat, yaitu untuk menciptakan suatu masyarakat yang kondusif, yang damai, rukun dan sejahtera. Itulah tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudaraku seiman, di tengah-tengah kondisi daripada bangsa dan masyarakat kita sekarang, marilah kita sebagai pengikut Kristus, apapun kedudukan kita di tengah-tengah bangsa, masyarakat, dan gereja, mari kita semua sama-sama menciptakan kebaikan. Itulah yang Tuhan harapkan, supaya keharmonisan, kedamaian tercipta, terjadi di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, saudara-saudaraku seiman, peranan kita sebagai pengikut Kristus di dalam berpolitik di tengah-tengah masyarakat, kita mampu dan boleh menjadi teladan, boleh menjadi garam yang mampu mengubah keadaan yang pahit menjadi yang manis, keadaan yang kurang indah menjadi indah. Itulah kehidupan orang percaya, kehidupan Kristiani, yang mampu menjadi teladan, yang mampu menjadi garam di tengah-tengah dunia, untuk mengubah dunia ini kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab cita-cita suatu bangsa, cita-cita suatu negara, cita-cita suatu gereja adalah untuk mengubah dunia ini, untuk mengubah masyarakat kepada yang lebih indah dan kepada yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semuanya di tengah-tengah keadaan kita, apakah keadaan masyarakat yang chaos, keadaan bangsa yang chaos, yang kurang damai, yang kurang rukun, mari kita sama-sama memberi
hidup kita menjadi garam dan menjadi teladan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dari kehidupan seorang Daniel, seperti epistel yang kita bacakan hari ini. Dia seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab melalui epistel pada hari Minggu ini. Sebagai penguasa di tengah-tengah seorang raja, sebagai pengawal raja, dia menjadi penguasa, pengawal. Bukan hanya orang percaya, tapi pengawal yang dipercayai. Segala tugas dan tanggung jawab diberikan oleh raja kepadanya. Karena dia adalah pengawal yang setia, pengawal yang tulus dan pengawal yang jujur. Sehingga semakin tinggi jabatannya, dia semakin dipercaya di tengah-tengah kekuasaan dan di tengah-tengah atau di hadapan raja yang mengangkat dan memimpin dia sebagai pengawal raja. Demikian juga Timotius. Tuhan memilih dia sebagai hambanya untuk melayani jemaat di Efesus. Dia menjadi orang yang dipercaya. Dia menjadi teladan, dia menjadi garam. Sehingga dia juga menjadi yang dipercaya di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat. Dan itulah tugas tanggung jawab setiap orang percaya, pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mampu mengubah keadaan, mampu mengubah segala yang terjadi. Yang kurang baik menjadi baik, yang kurang damai menjadi damai, yang kurang rukun menjadi rukun. Karena hidupnya sebagai pilihan Tuhan, sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bukan berpolitik secara praktis, tapi berpolitik memberikan saran dan mengarahkan suatu masyarakat kepada 3 hal yang tadi: berdoa, syafaat atau pengantara, dan menjadi garam atau teladan di tengah-tengah dunia ini. Setelah itu terjadi, maka Tuhan akan mengubah segala keadaan kepada yang lebih baik. Itulah yang Tuhan tunjukkan kepada Daniel. Segala sesuatunya, bahkan kematian yang mengancam hidupnya, Tuhan ubah menjadi kehidupan. Demikian juga kepada Timotius. Segala sesuatunya mara bahaya, Tuhan menjauhkannya karena dia adalah pengikut Kristus yang setia dan dipercaya di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami, supaya kami anak-anak-Mu sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh gejolak, kami mampu seperti yang Tuhan harapkan, berperan sebagai pendoa. Berdoa untuk bangsa, untuk masyarakat, supaya masyarakat yang rukun dan damai, sejahtera, saling mengasihi, saling menolong dan saling menopang. Bukan sebaliknya, masyarakat yang saling memfitnah, saling menjelek-jelekkan. Tapi kami boleh hidup di dunia ini menjadi pengikut Kristus
yang mampu rukun terhadap siapapun. Sebab setiap pengikut Kristus akan tampil beda, berbuat dan berperilaku di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Biarlah kami juga mampu menjadi pengantara Tuhan untuk menghantar apa yang Tuhan harapkan kepada kami. Menghantar segala kebaikan, menghantar semua apa yang Tuhan sarankan yang menjadi peran kami di tengah-tengah masyarakat. Tuhan mengharapkan kami juga menjadi garam dan menjadi teladan yang mampu mengubah segala keadaan di dunia ini. Yang kurang indah menjadi indah, yang kurang damai menjadi damai. Itulah peranan kami di dalam berpolitik. Memberi saran, berdoa dan mengarahkan untuk semua masyarakat maupun gereja. Supaya masyarakat dan gereja yang Tuhan cintai, yang Tuhan kasih, karena kami orang yang percaya dan dipercaya di tengah-tengah gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami setelah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu menguatkan kami untuk kami boleh tampil beda, berperilaku, yaitu berdoa untuk semua orang. Pengantara itu berbuat yang baik kepada semua orang dan menjadi terang dunia, menjadi teladan, garam di tengah-tengah dunia ini. Amin. Marilah kita bernyanyi, memuji Tuhan dan memberikan persembahan kita yang kedua dari buku Ende nomor 121. Ayat 2 ditambah dengan ayat yang kelima. Di Perpadian
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah di dalam sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.